Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak. Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3, apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku, dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi kesepakatan yang Anda tahu itu apa? Sampai akhirnya dikeluarkan, diterbitkan SP3 untuk Egy dan juga Bang